Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Azdik dari program studi Teknik Industri kelas A sore semester 3 dengan NIM 1906010025. Saya di sini akan menyampaikan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Awang Wicaksono mata kuliah Psikologi Industri mengenai teori motivasi. Di sini yang disampaikan ada 4 teori. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori kebutuhan prestasi oleh McClelland. Yang ketiga, teori ERG oleh Slayton Alderfer. Dan yang terakhir, teori dua faktor oleh Herzberg. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia yang utama dengan disimbolkan oleh gambar piramida. Dengan yang paling bawah adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menginjak ke kebutuhan yang di atasnya. Yang bawah sendiri, yang basic sendiri, yaitu kebutuhan fisiologis. Di sini kebutuhan fisiologis meliputi seperti makan, minum, istirahat, dan yang paling mendasar lah. Dan yang kedua di atasnya yaitu kebutuhan kenyamanan. Kenyamanan di sini ada 2, yaitu kenyamanan secara fisik atau secara mental. Secara fisik ya seperti kita merasa nyaman di dekat lingkungan sekitar kita, tidak ada tekanan dari manapun. Dan yang mental ini lebih ke batin. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau love needs. Sini manusia jelas membutuhkan kasih sayang dari orang yang dianggapnya nyaman atau dicintai. Dan yang keempat di atasnya yaitu kebutuhan harga diri. Di sini maksudnya harga diri yaitu statusnya dalam sebuah circle atau lingkungan pergaulannya. Dan yang paling atas diri di puncak piramida yaitu aktualisasi diri. Di sini aktualisasi diri seperti mengembangkan potensi diri, skill, keahlian atau apapun itu, sehingga skill yang dipunyai atau potensi yang dimiliki itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Perlu diingat bahwa teori ini yaitu harus dipenuhi yang paling bawah dulu, baru kita bisa memenuhi yang atasnya. Dan yang kedua, teori kebutuhan prestasi. Teori kebutuhan prestasi menurut McClelland ada 3 kebutuhan utama. Yang pertama, achievement, yaitu prestasi. Maksudnya di sini yaitu dorongan seseorang untuk mendapat prestasi dengan standar yang telah ditentukan agar bisa berjuang mendapatkan hasil yang dia inginkan. Yang kedua, kebutuhan kekuatan, power, yakni kebutuhan untuk membuat seseorang berperilaku sedemikian rupa atau kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain sehingga merubah sikapnya menjadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, afiliasi. Di sini maksudnya keinginan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain atau istilahnya menyambung relasi, sebuah relasi. Yang ketiga, teori ERG oleh Slayton Alderfer. Di sini ERG sendiri mempunyai singkatan huruf E, yaitu existence atau kebutuhan eksistensi, R untuk relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain,
Dan yang terakhir G, grow, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Yang pertama existence. Maksudnya di sini yaitu kepuasan untuk kebutuhan makanan, gaji, kondisi pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua relatedness, yaitu hubungan sosial kita dengan orang lain, antara individu satu ke individu lain. Yang ketiga grow, yaitu berpikir secara kreatif atau produktif agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu teori dua faktor oleh Herzberg. Dan di sini ada dua kata kuncinya, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yaitu sesuatu yang harus dari diri kita sendiri, tidak dari pengaruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Dari keempat teori tersebut, yang umum digunakan untuk memotivasi seseorang atau yang diterapkan dalam kehidupan yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, karena di situ merupakan penyempurnaan dari teori-teori yang lain atau gabungan dari teori-teori yang lain sehingga menghasilkan teori tersebut. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.